Project Vario masih berlanjut, kali ini gue penasaran sama downsize shock depan. Maka dari itu, gue memutuskan untuk downsize motor kesayangan gue ini. Asik! Tapi gue bingung downsize berapa senti turunnya, biar tampilannya tetap dapat dan tetap nyaman juga gue pakai sehari-hari. Dan pada akhirnya, setelah gue pikir-pikir, akhirnya gue mutusin untuk downsize 3 senti. Ini dia perlengkapan downsize ya. Ini tuh paketan, udah dapat per panjang dan per pendek, sama oli yang udah diracikin sama penjualnya. Nah ini gue beli di toko oren ya. Ya kalau kalian pengen juga ya tinggal cari aja, banyak kok yang jual di sana. Oh iya, sebelum gue pasang, gue mau cerita sedikit nih. Ini menurut selera gue aja sih. Gue tuh lebih cocok beli paketan downsize yang per pendek ya diganti dengan yang lebih panjang. Bukan diganjel dengan sulingan kayak gini. Karena menurut gue pribadi, gue lebih nyaman kalau per pendeknya diganti dengan yang lebih panjang. Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke, cukup basa-basinya, langsung aja kita eksekusi. Untuk pemasangannya cukup mudah, tinggal buka as rodanya, lepas rodanya, lepas spakbor depannya, dilepas shocknya. Nah, karena gue rasa seal shocknya udah jelek, di video ini gue juga ganti sealnya dengan yang baru agar nggak ada bocor dan tetap aman saat berkendara. Asik, gokil. Nah, ini perbandingan per ori sama per downsize. Untuk per panjangnya, kalau yang downsize ukurannya lebih pendek dari yang orinya. Nah, kalau yang kecil, untuk yang downsize itu lebih panjang daripada yang orinya. Dan kalau udah terpasang, ini perbandingannya. Ini shock yang ori, dan ini yang udah di downsize. Nah, kalau kita ukur pakai Sigmat, begini. Ya, kita buletin aja 3 cm lah ya. Berarti sesuai lah dengan keterangan yang ada di bungkus dari paketan downsize ini. Nah, jadi begitu. Untuk proses selanjutnya, langsung aja kita pasang. Nah, untuk shock yang satunya lagi karena prosesnya sama, jadi video pemasangannya gue skip. Ditambah lagi karena hari udah gelap, dan kualitas videonya kurang bagus ya, jadinya gue lanjutkan keesokan harinya untuk melihat hasil downsize-nya. Kalau di video kemarin gue ganjel spakbornya dengan roller biar kelihatan padat, di video yang ini, karena sekarang udah di downsize jadinya rollernya gue lepas. Kenapa? Karena sebelumnya di area sini tuh ada rongga yang berlebih, gara-gara pemasangan spakbor yang diganjel dengan roller. Dan gue sih kurang nyaman ya ngelihatnya kalau dari depan. Tapi setelah dilepas ganjelan rollernya, tampilannya sih jadi lebih oke menurut gue. Karena rongga yang berlebih tadi tuh jadi lebih tipis lagi jaraknya. Jadi lebih padat aja gitu. Ya oke lah pokoknya. Nah yang gue rasa setelah downsize ini, udah pasti posisi stang jadi sedikit turun. Dan untuk handling, gue nggak ngerasa perubahan yang gimana-gimana banget. Terus kalau untuk keempukannya ini jauh lebih empuk daripada shock gue yang sebelumnya. Pokoknya untuk racikan olinya oke. Cuman karena jarak main shocknya itu lebih pendek, terkadang tuh berasa jeduk kalau nggak sengaja nabrak lubang. Tapi untuk jalanan bergelombang itu aman banget, karena shocknya tuh jadi jauh lebih empuk dari shock gue yang sebelumnya. Pokoknya gue puas lah dengan upgradean ini. Untuk looknya udah pasti jadi cakep ya, karena jarak dari ban ke spakbor itu nggak jauh, jadi lebih padat lah. Pokoknya gue seneng sih dengan upgradean ini, bikin gak berhenti mandangin motor gue gitu setelah downsize itu. Aduh, sangat amat berlebihan. Ya udah gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue pengisi suara bapak-bapak komplek izin pamit. Bye.